Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Aku ada, aku kuat, aku sehat karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah, kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber kekuatan dan kehidupan kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita pagi ini adalah jangkar jiwa yang tak pernah goyah. Puji Tuhan. Ayat yang kita akan baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi kekuatan kita pagi ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Mari kita akan baca bersama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pagi ini kita kembali diingatkan akan sebuah kebenaran yang menjadi pilar iman kita. Sebuah janji yang teguh di tengah gelombang kehidupan. Pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Ayat firman yang baru saja kita baca dari kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima dengan jelas menyatakan hal ini. Sebuah kepastian yang menenangkan jiwa. Sebuah jangkar yang tak pernah goyah di tengah badai dunia.
Bapak Ibu Saudara, mari kita sejenak merenungkan kata pengharapan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berharap pada banyak hal. Kesuksesan dalam pekerjaan, dalam kesehatan yang prima, hubungan yang harmonis, atau masa depan yang cerah. Namun, seringkali harapan-harapan ini diuji, bahkan terkadang pupus oleh realita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mungkin pernah merasakan kekecewaan yang mendalam ketika apa yang kita harapkan tidak terwujud. Namun, pengharapan yang Paulus bicarakan di sini berbeda. Ini bukanlah pengharapan yang bergantung pada keadaan yang fana atau kemampuan manusia yang terbatas. Ini adalah pengharapan yang berakar dalam Yesus Kristus dan kasih Allah yang telah dinyatakan melalui Roh Kudus. Mengapa pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan? Pertama, karena fondasinya adalah kasih Allah yang tak terukur. Ayat 5 dengan jelas mengatakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih ini bukanlah berakar atau sekedar emosi sesaat, melainkan tindakan nyata Allah yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Kita melihat puncak dari kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kita seringkali gagal dan jatuh. Kasih inilah yang menjadi landasan yang kokoh bagi pengharapan kita. Kita berharap kepada Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Yang kedua, karena Yesus Kristus adalah pribadi yang penuh kuasa dan setia. Dia bukan hanya manusia biasa, melainkan Tuhan yang telah mengalahkan maut dan dosa melalui kebangkitannya. Kemenangan ini adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada masalah yang terlalu besar baginya. Tidak ada kegelapan yang tidak dapat diterangi olehnya. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus, kita berharap kepada pribadi yang memiliki kuasa untuk menolong dan setia untuk menggenapi janji-janjinya. Firman Tuhan penuh dengan kisah-kisah tentang bagaimana Yesus tidak pernah mengecewakan orang-orang yang datang kepadanya dengan iman. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus, Sang Penghibur dan Penolong, hadir dalam hidup kita. Roh Kudus adalah meterai dari janji Allah. Dialah yang memampukan kita untuk memahami dan menerima kasih Allah. Dialah yang memberikan kita kekuatan di tengah kelemahan, penghiburan di tengah kesedihan, dan keyakinan yang teguh akan masa depan yang kekal bersama Kristus. Roh Kudus terus bekerja dalam hati kita, memelihara dan menumbuhkan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah dan putus asa. Mungkin kita sedang menghadapi tantangan yang terasa berat, mimpi yang tertunda, atau kekecewaan yang mendalam. Ingatlah firman Tuhan pagi ini, pengharapan dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan ini bukan berarti kita akan terhindar dari kesulitan hidup. Yesus sendiri telah berkata, di dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Namun pengharapan dalam Yesus memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya dengan keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan ada kasih dan rencana Allah yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, pengharapan ini memberikan kita pandangan yang kekal. Kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi kita memiliki harapan akan kehidupan kekal bersama Kristus. Inilah pengharapan yang tidak akan pernah sirna, pengharapan yang melampaui segala sesuatu yang fana di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memegang erat pengharapan ini. Mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Yesus melalui doa,
pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Biarlah Roh Kudus terus memelihara dan menguatkan pengharapan kita di dalam Dia. Ketika badai kehidupan menerpa, jangan biarkan hati kita goyah. Ingatlah jangkar jiwa kita, yaitu pengharapan dalam Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Kasih-Nya adalah jaminan, kuasa-Nya adalah kekuatan, dan Roh Kudus adalah meterai kepastian. Puji Tuhan, kiranya renungan pagi ini akan menguatkan iman kita dan meneguhkan pengharapan kita yang teguh di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih karunia Allah memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, turunlah dan terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.